Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzi Pohan, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Dinda Putri Ayuni dengan NIM 2310442011, lalu rekan saya. Saya Amanda Putri dengan NIM 2310441011. Dan saya Sofia Sari dengan NIM 2310442007. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu mengenai implementasi metode finite difference untuk konduksi panas pada plat logam. Simulasi distribusi panas dua dimensi merupakan salah satu aplikasi dari persamaan konduksi kalau dalam fisika dan teknik. Dalam kasus ini, panas mengalir dari sumber panas atau kompor ke seluruh plat logam seiring waktu. Untuk menyelesaikan persoalan ini secara numerik, yaitu dengan menggunakan metode finite difference method yang berbasis metode Euler eksplisit untuk menyelesaikan persamaan panas dua dimensi, di mana menggunakan pendekatan rumus eksklusif forward time di center space, di mana rumusnya yaitu Tn plus 1 I, J menunjukkan untuk menghitung suhu baru di titik I, J pada waktu berikutnya. Nilainya didapat dari suhu sebelumnya di titik yang sama ditambah perubahan suhu akibat penyebaran panas ke arah kanan, kiri, atas, dan bawah. Perubahan ini dihitung menggunakan metode beda hingga, lalu dikalikan dengan konstanta difusivitas dan langkah waktu. Kemudian selain aspek fisiknya, program ini juga menunjukkan program integrasi dalam perhitungan numerik, visualisasi tiga dimensi, antarmuka pengguna interaktif, serta animasi dinamis yang mencerminkan pendekatan komputasi interaktif dalam pengolahan fenomena fisika. Lalu saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau diagram alir dari codingannya. Di mana di sini dimulai, kemudian kami menginisialisasi grid, suhu, dan parameter, lalu men-setup plot 3 dimensi dan plot 2 dimensi, lalu menambahkan slider dan tombol rotasi. Kemudian menambahkan definisi event suhu, rotasi, dan drag. Lalu melakukan pemilihan animasi aktif, jika ya, maka salin suhu lama ke suhu baru. Lalu menambahkan sumber di posisi kompor dan offset. Kemudian menghitung distribusi suhu dengan beda hingga eksplisit dan memperbarui 3 dimensi distribusi suhu. Lalu ada pemilihan jika rotasi aktif, jika ya maka putaran tampilan grafik 3 dimensinya akan berputar. Jika tidak, maka tampilannya akan sudut tetap. Kemudian di sini juga gambar ulang kompor dan plat. Kemudian kembali lagi pada animasi ke animasi aktif. Kemudian jika framenya habis, maka selesai. Lalu untuk codingannya, yang pertama di sini kami mengimport library. Yang pertama itu adalah NumPy, di mana ini menggunakan operasi matematika dan array suhu dua dimensi. Lalu matplotlib pyplot, di mana ini merupakan untuk membuat grafik visual. Lalu ada color map, merupakan untuk menambahkan warna. Lalu ada function fit, di mana di sini untuk menampilkan animasi simulasinya. Lalu ada rectangle, circle, polygon, di mana di sini untuk menggambar bentuk kompor, plat, dan api. Lalu ada slider button, di mana di sini untuk mengontrol suhu dan tombol rotasinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Amanda Putri. Kepada Amanda, disilakan. Baik, yang kedua itu ada parameter simulasi. Nah, di mana kita menggunakan jumlah X dan jumlah Y, itu jumlah titik grid pada plat. Dx itu jarak antara titik grid dalam meter dan konduktivitas termal itu seberapa cepat panas yang mengalir. Dt itu merupakan langkah waktu yang ditentukan untuk kestabilan metode numerik eksplisit. Next. Nah, yang ketiga itu ada grid dan suhu awal, di mana XY itu merupakan koordinat posisi grid, XY yang besar merupakan mesh grid dua dimensi untuk plotting tiga dimensi, suhu merupakan matriks suhu awal semuanya 0, suhu sumber merupakan suhu awal kompor yaitu 100 derajat Celcius. Untuk yang keempat itu ada posisi kompor dan pelat, di mana kompor diletakkan pada grid 2
25,5, offsetnya itu posisi pelat relatif bisa digeser, rotasi aktifnya itu kontrol rotasi visualisasinya, untuk draggingnya itu status mouse saat geser pelat. Yang kelima itu ada setup gambar. Nah, yang pertama itu ada fig. Fig itu digunakan untuk membuat Windows figur besar. Ada pet set fig face color digunakan untuk memberi latar belakang warna lembut. Yang ketiga ada subplot adjust untuk mengatur posisi agar tidak tumpah tindih dengan widgetsnya. Selanjutnya yaitu ada grafik suhu dan tampilan kompor, di mana AX1 ini fix ADD akses dari 0,5, 0,05, 0,4, 0,6, 0,55. Projection 3D. Nah, yang AX2 ini fix ADD akses 0,7, 0,38, 0,25, dan 0,45. AX1 ini merupakan untuk grafik 3D yang suhu diperbaharui terus. Nah, untuk AX2 ini untuk kompor api pelat atau interaktif dan statis. Yang ketujuh itu ada slider dan tombol. Slider ini digunakan untuk mengubah suhu sumber kompor dari 0 sampai 200 derajat Celcius. Yang kedua itu ada button, digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan rotasi tampilan suhu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Sari. Kepada Sofia Sari dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan yang ke-8 yaitu event untuk slider dan tombol. Di mana di sini ada memakai ubah suhu, di mana dapat mengubah nilai suhu sumber sesuai slider. Yang kedua ada toggle rotasi, yang dimana digunakan untuk menyalakan atau mematikan animasi rotasi grafik suhu. Next. Yang ke-9 ada fungsi menggambar kompor dan plat. Menggambar kompor atau persegi panjang hitam, api atau poligon dengan warna sesuai suhu dan pelat yaitu rectangle biru. Ukuran api bergantung suhu dan frame animasi, di mana akan diberikan juga efek berkedip. Eh, Selanjutnya yaitu menyimpan posisi pelat atau dragging pose agar bisa di-drag. Next. Yang ke-10 ada perhitungan difusi panas atau konduktor, di mana kita di sini menggunakan persamaan eksplisit dua dimensi, yaitu TIJN plus 1 sama dengan TIJN ditambah alfa delta T dalam kurung TIN I plus 1 plus I, koma J dikurang 2 T pangkat N I J ditambah T pangkat N I kurang 1 J per AX kuadrat ditambah T I, J ditambah 1 pangkat N dikurang 2 T N I J ditambah 2 ditambah T pangkat N I, J kurang 1 per A Y kuadrat. Suhu sumber diset ulang setiap frame agar tidak hilang. Plot surface untuk update tampilan 3 dimensi distribusi suhu. Next. Yang ke-11 yaitu ada event mouse atau event mouse untuk menarik plat. On press digunakan untuk mengaktifkan dragging jika klik di pelat. On motion digunakan untuk geser pelat, yaitu mengubah offset posisi sumber panas berubah. On release yaitu untuk menghentikan dragging. Next. Yang ke-12 ada animasi dan eksekusi. Di mana di sini memakai func animation untuk memanggil perbarui setiap interval ms. Yang selanjutnya ada PLT show digunakan untuk menampilkan GUI dan memulai animasi. Next. Di sini kita dapat melihat keluaran dari codingannya, di mana di slide ini menunjukkan hasil dari program simulasi distribusi panas. Di tengah terdapat grafik 3 dimensi yang menampilkan penyebaran suhu dari sumber panas seiring waktu. Suhu sumber bisa diatur dengan slider yang ada di bawah, jadi pengguna dapat melihat bagaimana perubahan suhu mempengaruhi penyebaran dari panasnya. Di sebelah kanan terdapat ilustrasi sistem fisik berupa pelat dan pemanas, di mana kami juga menyertakan tombol untuk memutar tampilan grafik agar bisa dilihat dari berbagai sudut. Simulasi ini dirancang untuk membantu dalam memahami konsep konduksi panas secara visual dan interaktif. Selanjutnya, eksekusi dari codingan akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Dinda Putri Ayu.
Kelas saya akan menjalankan hasil dari codingannya. Pada hasil codingan kami, di sini merupakan codingan kami. Nah, jika di running maka akan keluar pada terminalnya, di mana di sini merupakan keluar grafik 3 dimensi dari distribusi panas spatnya. Lalu untuk suhu sumbernya itu bisa dirubah, yaitu di mana variasinya dari 0 sampai 200, di mana jika suhunya ini diperbesar maka juga akan mempengaruhi dari tampilan distribusi panasnya pada platnya. Lalu ada untuk tombol putar grafiknya di mana jika ditekan grafiknya itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Kemudian ada gambar berupa pelat dan api dan kompor sumber panasnya, di mana di sini platnya juga bisa digeser. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari tampilan distribusi panas pada grafiknya. Sekian hasil dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.